Pahlawan kita, sosok legendaris dari kisah ini, telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi pada kekaisaran. Namun ketika ia akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, yang ia terima bukanlah penghormatan, melainkan pengkhianatan yang menusuk lebih dalam dari pedang manapun, dunia seakan menertawakannya. Setelah segalanya yang ia korbankan, ia justru disambut dengan penipuan dan penghinaan. Namun, takdir belum selesai dengannya. Sebuah artefak kuno, berdenyut dengan kekuatan misterius, memberinya kesempatan kedua. Ia terlahir kembali, bukan sebagai prajurit tua yang terluka, tapi sebagai bayi mungil dari keluarga bangsawan paling bergengsi di seluruh negeri. Sebuah ironi yang luar biasa. Tapi, di balik wajah polos itu, berkobar tekad membara dan pengetahuan dari ribuan kehidupan. Ia bersumpah, dalam hati yang penuh dendam, bahwa kali ini ia akan membalas semuanya. Dengan kekuatan baru sebagai seorang necromancer yang menakutkan, ia tumbuh menjadi anak ajaib keluarga itu, seorang jenius yang tak pernah mereka bayangkan. Dan disinilah kisah barunya dimulai. Sebuah perjalanan epik di mana ia tak hanya bermain di atas papan yang sama, tapi menulis ulang aturan permainannya sendiri. Bersiaplah, karena badai baru akan dimulai. Kisah pun bergeser ke tahun 2045 tahun, di tanah Korea yang kini menjadi medan perang antara manusia dan makhluk buas dari dunia lain. Langit gelap dipenuhi api dan asap, bumi bergetar di bawah langkah monster-monster raksasa yang menyerang tanpa ampun. Manusia berjuang sekuat tenaga, namun satu persatu jatuh tak berdaya di hadapan kekuatan para monster. Di tengah kekacauan itu, seorang prajurit berusaha mati-matian melawan seekor makhluk besar. Pelurunya menembus kulit keras monster itu, tapi tak cukup untuk menghentikannya. Ketika cakar maut itu hendak menebasnya, seorang sosok lain datang menerjang dari balik reruntuhan. Ia menembakkan senjatanya dengan presisi mematikan, melukai monster itu dan menyelamatkan sang prajurit. Dialah Hansung, sang prajurit legendaris yang kemudian dikenal sebagai komandan tertinggi pertahanan terakhir umat manusia. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, Hansung memerintahkan para pasukannya untuk bangkit dan melawan para prajurit yang tersisa, menatapnya penuh harap, lalu mengangkat senjata mengikuti komandonya. Hansung kembali mengisi senjatanya dan maju ke garis depan, menembus hujan darah dan api para prajurit di belakangnya, menembakkan peluru demi peluru, menahan serangan monster yang tampak tak ada habisnya. Perang ini telah berlangsung begitu lama, hingga umat manusia hampir kehilangan harapan. Namun bagi Hansung, ini adalah perjuangan terakhir. Ia yakin hanya beberapa monster tersisa sebelum manusia benar-benar lenyap dari dunia. Saat ia menembus barisan monster, tentakel-tentakel ganas menyerang dari segala arah. Hansung melompat, menghindar, dan terus bergerak maju. Keringat dan darah bercampur di wajahnya. Ia tahu, ini mungkin akhir dari segalanya. Namun tepat ketika ia mengarahkan senjatanya untuk tembakan terakhir, sebuah cahaya aneh muncul di langit. Diagram portal raksasa terbentuk di udara, berputar dengan energi yang tak dikenal. Hansung tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi. Sebelum ia sempat bereaksi, daya isap kuat menarik tubuhnya ke dalam pusaran itu. Ia mencoba melawan, tapi kekuatannya tak berarti apa-apa. Dalam sekejap, Hansung lenyap tersedot ke dalam portal, meninggalkan para prajuritnya yang hanya bisa menatap dengan kengerian. Portal itu menutup seolah tak pernah ada. Saat Hansung membuka matanya, tubuhnya terbelenggu rantai di tangan dan kakinya. Suara asing memanggilnya untuk menjawab. Di depannya berdiri sekelompok orang berpakaian aneh, sebagian berbisik dengan nada tak percaya. Seorang pria berseru kagum bahwa ritual pemanggilan ini benar-benar berhasil. Orang-orang di sekitarnya membicarakan kedatangannya. Mereka menyebutnya pahlawan dari dunia lain. Hansung menatap mereka dalam kebingungan. Ia tak tahu di mana dirinya berada dan apa yang mengikat tubuhnya. Seorang lelaki tua melangkah maju, menatap Hansung dengan tatapan penuh arti. Ia menyambutnya dengan suara berat, menyatakan bahwa sang pahlawan dunia lain telah tiba di kekaisaran mereka. Dengan nada berwibawa, lelaki tua itu menjelaskan maksud pemanggilan ini. Hansung dipanggil untuk melawan Raja Iblis. Nama itu membuat darah Hansung berdesir. Ia marah dan bingung. Siapa orang-orang ini? Di mana ia sebenarnya? Dunia ini jelas bukan Korea. Sebelum ia sempat membuka mulut, lelaki tua itu mengangkat tangannya, energi magis meluap di udara. Dengan suara lantang, ia mengaktifkan mantra kuno bernama Binding of Oath Gias, Ikatan Perjanjian.
Tubuh Hansung bergetar hebat, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh syarafnya. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam cahaya sihir yang menyelimuti tubuhnya. Dari saat itu, nasib Hansung tak lagi miliknya sendiri, dan babak baru kehidupannya pun dimulai. Hansung diberitahu oleh sang orang tua bahwa jika ia menuruti perintah dengan patuh, mantra itu tidak akan mencelakakannya. Namun Hansung, yang masih terguncang dan kesakitan, berpikir getir bahwa orang tua itu sendiri bahkan tidak berbicara dengan cara yang lembut. Maka, bagaimana mungkin ia bisa mempercayai bahwa orang seperti itu akan memperlakukannya dengan baik? Dengan nada yang tak sabar, sang orang tua kembali menegaskan perintahnya, bunuh Raja Iblis. Ia menekan Hansung untuk segera bertindak, lalu melemparkan sebilah pedang ke arah pemuda itu, sambil memerintahkannya untuk menyelamatkan dunia mereka. Ia kemudian menggoda Hansung dengan janji manis bahwa jika perintah itu dipenuhi, Hansung akan dikembalikan ke dunianya semula. Sambil tertawa pelan, sang orang tua bertanya, apakah Hansung bersedia menerima permintaan itu? Hansung merasa muak dengan tawaran tersebut, namun tak punya pilihan selain tunduk di bawah paksaan. Maka, dengan demikian, Hansung pun dipanggil ke dunia itu untuk menyelamatkannya, dan dari situlah dimulai pertempuran baru dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun menjalani kehidupan itu, Hansung menyadari bahwa ia telah berjuang tanpa henti, menjalankan misi penaklukan demi penaklukan. Ia teringat pada dirinya yang terus menebas, membelah, dan menebas lagi, menjawab setiap panggilan dari kekaisaran tanpa jeda. 3 tahun berlalu, menjadi 5, lalu 10, dalam mimpi kosong untuk mengalahkan Raja Iblis. Di sepanjang waktu itu, Hansung kehilangan masa mudanya, menukarnya dengan darah dan peperangan. Setiap malam, ia hanya memikirkan satu hal. Bagaimana caranya pulang ke dunianya sendiri? Namun, jalan pulang itu tak pernah ditemukan. Setelah Raja Iblis akhirnya dikalahkan, sang orang tua kembali muncul dengan satu misi tambahan. Hal itu membuat Hansung murka, sebab ia tahu perjanjian mereka telah dikhianati. Ia menuntut penjelasan, mempertanyakan keadilan dari semua ini. Namun sang orang tua menjawab dingin bahwa mengalahkan Raja Iblis saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan kekaisaran. Mereka yang menentang perang penyatuan harus pula disingkirkan pemberontak, katanya, tidak boleh dibiarkan tumbuh. Hansung hanya diminta menyingkirkan satu ancaman terakhir bagi kekaisaran. Sang orang tua memperlihatkan sebuah foto, seorang pria bernama Fardel. Kesatria dari tutonia Hansung diberi perintah untuk membunuh pria itu, dan barulah kebebasan yang dijanjikan akan menjadi miliknya. Sambil menghisap teh, sang orang tua menatap Hansung dan berkata, pelan, menanyakan apakah ia tidak akan membantu mereka untuk terakhir kalinya. Hansung tidak sempat menjawab, karena seketika, perangkat pengikat di lehernya berdenyut aktif. Ia menyadari sesuatu menjeratnya, membuatnya tak bisa melawan kendali mereka. Rasa marah membuncah di dalam dirinya, karena semua ini terjadi di luar kehendaknya. Setelah sekian lama bertempur, Hansung bertanya dalam hati, kapan siklus pertempuran ini akan berakhir? Adegan bergeser ke negeri Tutonia. Di sana, Hansung berhadapan langsung dengan Fardel dalam pertarungan sengit. Dalam pertempuran berdarah itu, pedang Hansung menembus perut Fardel sang kesatria yang terluka, berat menatapnya penuh kebencian, menertawakan nasib Hansung sambil berkata bahwa ia pun akan segera dibuang seperti sampah. Hansung, dengan perasaan getir bercampur kepuasan, meyakini bahwa setelah membunuh Fardel, ia akhirnya akan bisa pulang. Namun di saat itu juga, sang kaisar muncul, menggunakan kekuatan mana untuk menarik tubuh Hansung, mendekat. Hansung tertegun, kebingungan oleh tindakan sang kaisar. Kaisar itu tersenyum, memuji, dan mengucapkan selamat padanya, sementara darah mulai mengalir dari mulut Hansung. Itulah momen yang sama seperti di awal kisah, ketika Count Brandenburg menancapkan pedangnya ke dada Hansung. Dengan senyum puas, Count Brandenburg memuji keberanian sang prajurit, menyebut Hansung sebagai anjing pemburu yang setia, bahkan mengangkatnya sebagai Grand General dan Holy Knight kekaisaran. Namun di dalam dirinya, Hansung menyadari kenyataan pahit. Semua harapan yang selama ini dijanjikan hanyalah dusta. Count Brandenburg menarik kembali pedangnya dengan dingin dan berucap kejam, mempertanyakan apa gunanya memelihara anjing pemburu yang akhirnya berani menggigit tuannya. Hansung jatuh tersungkur, napasnya melemah, darah mengucur dari luka di dadanya. Count Brandenburg menatapnya dengan tatapan dingin, memberikan perpisahan yang kejam sebelum berbalik pergi. Di ambang kematian, Hansung menatap kosong ke langit.
Ia tahu sejak awal bahwa orang-orang itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun entah mengapa, ia tetap berani berharap. Penyesalan membanjiri pikirannya, menyisakan satu sumpah terakhir, bahwa penghinaan ini tak akan ia lupakan. Dan bahwa kekaisaran yang mengkhianatinya akan hancur suatu hari nanti. Malam itu, ketika napas terakhirnya terlepas, mata tubuh asli Hansung perlahan tertutup. Dan pada saat yang sama, di suatu tempat lain, sebuah kehidupan baru pun dimulai. Putra sang adipati telah lahir. Saat Hansung terlahir kembali melalui reinkarnasi, seluruh istana dipenuhi ucapan selamat kepada sang adipati dan bayinya yang baru datang ke dunia. Di sampingnya berdiri sang adipati, menatap penuh wibawa, namun juga kebingungan Hansung, yang baru saja membuka matanya di tubuh mungil itu, hanya bisa menatap mereka dalam diam. Bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang ini? Tatkala matanya menelusuri wajah sang pria, sebuah kesadaran mengejutkannya. Lelaki itu adalah Duk Saxon, adipati hitam, sang nekromancer agung, penyihir kelam paling kuat di kekaisaran. Saat itu juga Hansung menyadari bahwa tempat ini adalah nekropolis, pusat segala sihir hitam di seluruh kekaisaran, dan menara megah Empire, pastilah menara sihir hitam yang menjadi simbol kekuatan kegelapan. Dalam ingatannya yang suram, Hansung teringat masa lalunya sebagai anjing pemburu kekaisaran, sosok tanpa kebebasan yang hanya hidup untuk perintah. Ia pernah menyembunyikan batu reinkarnasi dengan harapan suatu hari bisa memutus rantai nasibnya sendiri. Ia tak pernah tahu di mana ia akan dilahirkan kembali, tapi takdir ternyata berbelas kasih kini, ia terlahir sebagai putra sulung keluarga bangsawan tertinggi, keluarga Adipati Duk Saxon. Ia nyaris tak percaya bahwa dirinya, makhluk buangan tanpa nama, kini memulai hidup baru dengan kemewahan. Namun di balik rasa syukurnya, bara kebencian membara. Ia bertekad untuk menghancurkan para bangsawan busuk dan kekaisaran terkutuk yang pernah memperbudaknya. Alan sang adipati menatap bayinya dengan dahi berkerut, mengeluh bahwa anaknya tak menangis sedikit pun. Nada khawatir terdengar dalam suaranya. Sang adipati mencoba menenangkan, lalu meminta perawat untuk memeriksa bayi itu. Bibi sang pelayan segera meriksa keadaannya. Sang pelayan merasa aneh, pernapasan anak ini teratur, tapi tidak ada tangisan. Hansung, di dalam pikirannya yang telah dewasa, merasa bingung. Mengapa orang dewasa begitu cemas hanya karena bayi tak menangis? Perawat itu mengangkat tubuh mungil Hansung ke pangkuannya, menatapnya dengan lembut, lalu meyakinkan kedua orang tua bahwa napas sang bayi stabil dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun sang adipati tak tenang, bertanya apakah bayi yang lahir tanpa tangisan merupakan pertanda buruk. Dengan senyum kecil, sang perawat menenangkan adipati dan berkata bahwa bila ia sungguh khawatir, ia bisa menepuk punggung si bayi hingga menangis. Ucapan itu membuat Hansung panik. Ia ingin berteriak, tapi tubuh kecilnya tak mampu. Saat perawat mulai menepuk punggungnya dengan lembut, rasa nyeri menjalar di tubuh mungilnya, membuatnya meringis. Sang adipati memperhatikan reaksi itu dan berkomentar bahwa anaknya tampak keras kepala. Sang istri adipati tertawa pelan, berkata bahwa mungkin si kecil mewarisi kepala batu ayahnya lalu meminta agar bayi itu diserahkan padanya, ingin mencoba membuatnya menangis sendiri. Dalam hati Hansung mencaci, menganggap semua orang di ruangan itu telah kehilangan akal. Namun ketika sang istri Adipati Elena mengambilnya ke dalam pelukan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sentuhan hangat menyentuh di punggungnya mengalir lembut, dan rasa itu membangunkan kenangan yang telah lama terkubur. Kenangan akan kehangatan yang dulu tak pernah ia rasakan. Sebuah emosi samar mulai menggetarkan hatinya. Meski di kehidupan lamanya ia tak pernah meneteskan air mata, kasih sayang lembut seorang ibu muda kini menembus lapisan keras jiwanya. Satu tetes air mata mengalir dari matanya, lalu disusul tangisan yang pecah tanpa kendali. Mendengar tangisan itu, sang adipati dan sang istri Elena sama-sama terkejut. Namun seketika wajah mereka berubah bahagia, lega mendengar tanda kehidupan dari buah hati mereka. 8 tahun berlalu sejak hari itu. Di kamar sang adipati, Alan duduk dengan senyum samar, berkata bahwa waktu berjalan begitu cepat, menatap suaminya dengan lembut, menyetujui ucapannya dan berkata bahwa anak mereka telah tumbuh besar tanpa mereka sadari. Ia bertanya dengan nada lembut, apakah Dale masih berada di ruang belajarnya, mengingat bahwa sejak usia 4 tahun, anak itu tak pernah lepas dari buku-buku tebal dan gulungan sihir. Adipati Alan tersenyum kecil, menjawab bahwa anak mereka tampaknya mewarisi dirinya,
terlalu terpikat oleh dunia sihir. Sang istri Elena mengusap pipi suaminya dengan lembut, namun sorot matanya mengandung kekhawatiran. Ia mengingatkan tentang janji lama yang pernah dibuat Alan kepadanya. Seketika Alan memahami maksudnya. Itu adalah janji untuk tidak mengajarkan nekromansi, sihir kegelapan yang menjadi sumber kekuatannya sendiri, kepada putra mereka. Dengan suara tenang, ia menenangkan istrinya, berkata bahwa ia masih berpegang pada janji itu. Suaranya kemudian melunak saat ia mengganti topik, bertanya hadiah apa yang sebaiknya ia berikan untuk ulang tahun Hansung, yang kini namanya menjadi Dale. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, sebuah ketukan keras tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Alan mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa yang datang pada jam seperti ini. Tak lama kemudian, seorang pelayan berlari masuk dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Pengumuman tiba-tiba menggema di seluruh istana, memberitakan bahwa sesuatu telah terjadi di ruang studi seketika. Rasa terkejut menyelimuti Alan dan sang istri. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas melewati koridor panjang yang dipenuhi bayangan malam. Saat tiba di ruang studi, pemandangan yang mereka dapati membuat darah mereka membeku. Dale tergeletak di lantai, dikelilingi buku-buku yang berserakan, sementara tubuh kecilnya memancarkan cahaya biru lembut yang berdenyut pelan. Dengan wajah diliputi kepanikan, sang istri adipati yaitu Elena segera berlari menghampiri putranya. Suaranya bergetar saat bertanya, apakah ia terluka? Apa yang sebenarnya telah terjadi, Dale? Yang juga terkejut, segera berusaha menenangkan ibunya, mengatakan dengan cepat bahwa dirinya baik-baik saja. Alan berdiri terpaku, matanya menyipit tajam ketika ia merasakan aliran mana samar mengelilingi tubuh anaknya. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang. Putranya yang baru berusia 8 tahun baru saja melepaskan mana. Elena memegang pipi Dale erat-erat, namun putranya berusaha melepaskan diri, bersikeras bahwa ia baik-baik saja, dan meminta agar ibunya tidak khawatir. Tatapan Alan berubah dingin dan tajam. Ia menatap putranya lama sebelum akhirnya bertanya dengan nada rendah, apakah Dale yang telah melepaskan mana itu dari tubuhnya sendiri? Dale membeku. Napasnya tertahan. Pikirannya berpacu, penuh kepanikan. Ia tahu ini akan dianggap aneh. Ia telah berbuat kesalahan besar. Ia bahkan tidak menyangka bisa mengeluarkan mana secepat itu. Jika ia tak menjawab dengan benar, mereka mungkin akan curiga tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Alan menepuk kepala putranya perlahan. Sebuah senyum bangga muncul di wajahnya, meski dalam nada suaranya terselip penyesalan. Ia memuji kemampuan putranya, menyebutnya luar biasa, namun menambahkan bahwa sayangnya, ia tak dapat mengajarkannya sihir nekromansi. Kata-kata itu membuat hati Dale menggelap. Jika ayahnya tak bisa mengajarkan nekromansi, bagaimana mungkin ia bisa menuntaskan dendamnya? Pikiran itu menghantamnya bagai bayangan pekat Elena, kemudian memerintahkan para pelayan untuk membereskan kekacauan di ruang studi dan menyuruh Dale kembali ke kamarnya. Dengan sopan dan tenang, Dale menunduk dan menuruti perintah itu. Saat putranya melangkah pergi, Alan mengikuti kepergiannya dengan tatapan dalam, sebelum menoleh pada istrinya. Sebuah senyum samar muncul di bibirnya ketika ia berbisik bahwa ia baru saja memikirkan hadiah yang sempurna untuk putranya. Waktu pun berlalu, dan tibalah hari pesta ulang tahun Dale. Aula megah kediaman Duk Hitam dipenuhi oleh para bangsawan. Suara percakapan bergema di udara, tawa bercampur bisikan kagum, membicarakan kedatangan para tamu penting dan memuji kemegahan pesta itu. Semua bangsawan dari wilayah kekuasaan Duk Hitam berkumpul untuk merayakan hari kelahiran sang tuan muda. Beberapa di antara mereka bertanya-tanya kapan Dale akan muncul, mengingat sudah lama sekali sejak istana itu mengadakan perayaan sebesar ini. Suasana ramai dan penuh cahaya. Namun di lantai 2, jauh dari keriuhan pesta, Dale duduk sendirian. Ia menatap ke bawah, memandangi lautan manusia yang bersenang-senang di bawah sana. Di balik tatapan tenangnya, tersimpan rasa lelah dan canggung. Baginya, aneh rasanya melihat begitu banyak orang berkumpul hanya untuk merayakan hari lahirnya. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai sang pahlawan, ia diperlakukan dengan dingin dan tanpa belas kasih. Kini, ketika dunia memperlakukannya pangeran muda, semua pujian itu justru terasa hampa. Yang paling mengganggunya adalah insiden beberapa hari lalu, ledakan mana yang menghancurkan meja di ruang studi. Ia masih tidak percaya betapa liar mananya meledak hanya karena ia teringat pada masa lalunya. Ia bertanya-tanya siapa yang meninggalkan buku itu di sana.
biografi sang pahlawan yang menggugah luka lama dalam dirinya. Semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa tubuh barunya menyimpan bakat luar biasa yang tidak seharusnya disia-siakan. Nekromansi adalah satu-satunya jalan menuju tujuannya. Tapi bagaimana cara meyakinkan ayahnya? Ia teringat ucapan Alan yang mengatakan telah menemukan hadiah untuknya. Untuk sesaat, Dale sempat berpikir untuk meminta diajari nekromansi sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun dalam hatinya ia tahu, itu mustahil. Tatapan orang tuanya belakangan ini sudah cukup menjadi jawaban. Lamunannya terputus ketika Elena memasuki ruangan. Di belakangnya berdiri seorang wanita bertopeng. Elena tersenyum lembut, mengatakan bahwa putranya telah menunggu cukup lama. Dale berdiri menyambutnya, mengucapkan salam hormat. Elena menatapnya penuh kasih, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8. Pandangan Dale kemudian beralih ke sosok di belakang ibunya, menatap dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya, siapa wanita itu? Elena memberi isyarat pada wanita itu untuk maju dan memperkenalkan diri. Perlahan, wanita itu melepaskan topengnya. Dengan anggun, Elena menjelaskan bahwa wanita ini adalah seorang tetua dari Menara Sihir Biru, seorang penguasa elemen air yang dikenal dengan julukan Roh Bijak, mengatakan bahwa mulai hari ini, Lady Sepia akan menjadi guru baru bagi Dale. Wanita itu tersenyum lembut dan menundukkan kepala, menyatakan bahwa ia menantikan hari-hari bekerja bersama sang tuan muda. Elena menatap putranya penuh kebanggaan, lalu menambahkan dengan nada hangat bahwa inilah hadiah ulang tahunnya tahun ini. Hari ulang tahunnya tiba, dan Dale sama sekali tidak menyangka apa yang telah disiapkan oleh ibunya Elena, bahkan memanggil seorang penyihir dari Menara Sihir untuk menjadi gurunya pribadi. Seketika Dale mengerti, sang ibu benar-benar ingin ia memusatkan diri pada sihir elemen air, sihir yang dikenal karena kekuatan pertahanannya. Itu menegaskan kecurigaannya selama ini. Elena sama sekali tidak berniat mengizinkannya mempelajari sihir kegelapan. Namun, guru barunya, Sepia, kemudian meminta untuk berbicara empat mata dengan Dale. Elena menyetujui permintaan itu, dan keduanya melangkah keluar bersama. Dalam perjalanan, Sepia menjelaskan bahwa tugasnya hanyalah mengajarkan sihir elemen air. Ia menyadari bahwa Dale mungkin kecewa, sebab ia yakin ada sihir jenis lain yang ingin kamu pelajari. Dale bertanya, bagaimana Sepia bisa tahu? Sepia tersenyum samar dan menjawab bahwa rasa ingin tahunya adalah hal yang wajar. Bagaimanapun juga, ayahnya dikenal sebagai penyihir kegelapan, ahli nekromansi yang legendaris. Ia berkata bahwa seluruh kekaisaran tahu tentang syarat pernikahan sang Adipati Hitam. Dahulu kala, ketika Lady Elena masih muda dan didekati oleh sang Adipati Alan, ia sangat takut pada reputasi gelap pria itu. Untuk memenangkan hatinya, sang Adipati bersumpah tidak akan pernah menurunkan ilmu terlarang itu kepada keturunan mereka. Sepia mengenang hari pernikahan mereka. Saat itu, bahkan para tetua dari Menara Sihir Hitam melepaskan jubah gelap mereka dan mengenakan pakaian putih bersih. Sebuah sumpah simbolis bahwa masa depan keluarga itu akan bebas dari kegelapan pernikahan mereka didirikan di atas janji tersebut. Dan itulah alasan mengapa mempelajari sihir kegelapan mustahil bagi Dale saat ini. Meski begitu, Sepia menambahkan bahwa ia akan berusaha membujuk Lady Elena suatu hari nanti. Untuk sementara, ia meminta Dale mengikuti ajarannya dengan patuh. Dale terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah guru Sepia memandang nekromansi atau sihir hitam sebagai sesuatu yang menjijikan. Ia mengingatkan bahwa para elf terkenal mencintai hukum alam dan membangkitkan yang mati jelas bertentangan dengan itu. Sepia hanya tertawa kecil, suaranya lembut namun syarat makna. Ia berkata bahwa para pendeta yang menggunakan kekuatan suci untuk membangkitkan orang sekarat tidak melakukan hal yang berbeda. Baik nekromansi maupun kebangkitan ilahi hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Dale tercengang. Wanita ini benar-benar berbeda dari para elf keras kepala yang pernah ia dengar dalam kisah-kisah lama. Dalam hati, ia menyadari bahwa Sepia mungkin akan menjadi guru yang luar biasa. Sepia lalu berkata bahwa pelajaran mereka akan dimulai segera. Ia mendengar bahwa beberapa hari sebelumnya, Dale telah berhasil membentuk kepingan lingkaran mana pertamanya. Tujuan pertama mereka, katanya, adalah memperluas kepingan mana itu dan membentuk menjadi satu circle mana. Seketika semangat Dale berkobar lingkaran pertama, semua buku sihir yang pernah ia baca menyinggung betapa pentingnya tahap itu. Inilah pondasi segala bentuk sihir, dan kini ia memiliki kesempatan untuk menciptakannya. Sepia memintanya meletakkan tangan di dada dan berkonsentrasi. Dale menuruti dengan tenang. Ia mengingat dalam hatinya bahwa dunia ini berbeda dari bumi.
Dunia ini dipenuhi dengan mana, energi kehidupan yang mengalir di udara dan tanah. Namun, hanya makhluk purba seperti naga yang mampu mengendalikannya secara langsung. Manusia harus menyalurkannya melalui lingkaran mana di dalam jantung. Dengan hati-hati, Dale mulai mengumpulkan pecahan mana di sekeliling jantungnya, menyusunnya satu persatu hingga membentuk lingkaran sempurna, lalu memutarkannya perlahan. Saat itu, ia mengerti. Proses ini bukan sekadar meditasi, melainkan seni mengukir jalur agar mana dapat mengalir melalui jantung, sebagaimana yang dijelaskan Sepia. Sepia mengingatkannya untuk tidak terburu-buru, karena biasanya butuh waktu sebulan bagi seorang murid untuk menstabilkan rotasi mana. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Dale sudah mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia telah berhasil. Sepia menatapnya dengan mata terbelalak tak percaya. Seorang anak yang baru memulai pelatihan mampu menciptakan lingkaran mana lengkap dalam hitungan menit. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar memiliki bakat yang dikaruniai langit? Untuk memastikan, ia meminta Dale melepaskan sedikit kekuatan sihirnya melalui lingkaran itu. Dale mengangguk dan mulai melakukannya. Ia tahu bahwa seorang anak normal akan kesulitan sekadar mengeluarkan mana dari lingkaran pertama, tapi ia bukan anak normal. Ia bukan seseorang yang biasa. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa dengan kemampuan seperti ini, tak ada yang bisa menandingi tujuannya. Tidak untuk membalas dendam pada kekaisaran, dan tidak pula untuk melampaui Duk Saxon. Dalam kehidupan sebelumnya, tubuh Hansung selama ini hanya mampu menggunakan sihir tempur mematikan, terbatas oleh ukiran-ukiran sihir yang tertanam di kulitnya. Namun kali ini berbeda. Tubuh barunya, lahir dari darah seorang master menara sihir hitam, menerima aliran mana dengan begitu mudah, seolah tubuh itu memang diciptakan untuk mengendalikannya. Dalam hati, Hansung merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keyakinan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia tak lagi terbatas pada elemen air semata. Mungkin ia bisa menguasai semuanya. Dengan fokus penuh, Dale menyalurkan energi yang terkumpul di dalam dirinya, mengarahkan mana itu menuju ujung jari-jarinya. Dari sana, ia hendak menciptakan sesuatu yang mampu mencekik kehidupan dari seluruh kekaisaran. Sebuah pecahan mematikan, kristal energi murni. Cahaya pekat mulai berpendar di ujung jarinya, padat dan berdenyut seperti jantung yang berdebar. Mana itu mengeras menjadi kristal energi padat, memancarkan aura dingin yang menusuk udara Sepia, yang berdiri tak jauh darinya, tertegun dalam keterkejutan. Biasanya, saat seseorang mencoba memadatkan mana, bentuknya akan runtuh begitu saja, tak stabil dan berantakan. Namun Dale berhasil mengkristalkannya dengan sempurna, membentuk sesuatu yang menyerupai panah es nyaris sempurna. Walau kekuatan destruktifnya mungkin belum terlalu besar, presisi yang ia capai membuat Sepia tak mampu mengalihkan pandangannya. Kristal tajam itu meluncur ke depan, menembus udara dengan suara tajam, menghantam batang pohon di depannya, dan menembus lurus hingga menghancurkan seluruh bagian tengahnya Sepia yang menyaksikan dari belakang terbelalak, nyaris tak mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Ketepatan dan kekuatan serangan itu jauh melampaui batas kemampuan seorang anak berusia 8 tahun. Ia merasa tubuhnya bergetar oleh kesadaran yang mendadak menghantam pikirannya. Apa sebenarnya anak ini? Dale menatap pohon yang hancur, senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia baru saja melakukan hal sepele. Sepia masih berlutut di salju, pandangannya terpaku pada batang pohon yang kini membeku sebagian. Ia awalnya mengira percobaan pertama, Dale hanya akan menghasilkan letupan mana liar tanpa arah, tetapi hasilnya melampaui semua perkiraan anak itu secara naluriah, telah menarik dingin dari udara di sekitarnya, menggabungkannya dengan mananya sendiri, dan menciptakan sihir sempurna tanpa cacat. Salju turun perlahan, sementara Dale menatap Sepia dengan ekspresi polos, seolah khawatir dirinya melakukan kesalahan. Sepia mencoba tersenyum, namun pikirannya bergolak hebat. Struktur sihir yang baru saja ia saksikan terlalu rumit untuk dilakukan tanpa kesadaran penuh rotasi, percepatan, dan tekanan mana di dalamnya mengikuti urutan sempurna. Formula emas dari sihir militer tingkat tinggi. Salah satu dari 3 rumus inti sihir tempur yang hanya dikuasai para penyihir perang kenyataan, bahwa muridnya itu melakukannya secara naluriah, membuat Sepia gemetar. Ketika Dale kembali memanggil namanya dengan suara lembut, Sepia hanya terdiam. Dalam diam itulah ia akhirnya mengerti mengapa Black Archmage dulu menyesal tak pernah sempat melatih anak ini sendiri. Beberapa waktu kemudian, Sepia duduk di hadapan Duk Alan Saxon untuk melaporkan apa yang ia saksikan.
Sang adipati menatapnya dengan mata terbelalak ketika ia menyiratkan bahwa mungkin ia tak sanggup melatih putranya. Alan menolak, mengatakan bahwa jika Dale mampu mencapai lingkar sihir pertama secepat itu, maka Sepialah guru terbaik untuk membimbingnya. Namun Sepia menjelaskan dengan tenang bahwa begitu Dale menyentuh lingkar pertama, ia langsung melepaskan sihir mematikan yang sempurna. Kata-katanya membuat sang adipati terdiam. Sepia melanjutkan penjelasannya, mengatakan betapa sulit mempercayai bahwa seorang anak 8 tahun bisa melakukan hal seperti itu. Ia menggambarkan bagaimana struktur sihir Dale mengikuti formula militer sejati yang sepenuhnya selaras dengan rasio emas. Akhirnya, ia berkata langsung ke adipati bahwa anaknya memiliki bakat bawaan, bakat yang mengerikan, bakat untuk membunuh. Duke Alan terdiam sesaat, lalu salah paham terhadap maksudnya. Ia mengira Sepia menolak untuk mengajarkan anaknya karena takut pada bakat destruktif itu. Ia bertanya dengan nada tajam, apakah seorang penyihir agung dari Menara Biru yang damai kini enggan membimbing putranya dengan karunia sekuat itu. Sepia segera menenangkan suasana, menjelaskan bahwa bukan karena ia enggan mengajar, melainkan karena ia ingin mengajarkan Dale agar dapat menguasai bakatnya sebelum bakat itu menelannya. Nada suara sang adipati mulai melunak, namun Sepia kemudian menyebut nama Lord Dark Magic milik Black Archmage dan menyiratkan bahwa mungkin Dale telah memilih jalannya sendiri. Ekspresi sang adipati Alan menggelap mendengar nama itu. Bayangan masa lalu dan kebenciannya terhadap sihir hitam kembali menyelimuti pikirannya. Sepia menatap balik dengan ketenangan yang teguh, menyampaikan bahwa ia memahami kisah kesetiaan sang adipati Alan terhadap Nona Elena dan menghormati sumpah yang pernah ia ucapkan padanya. Namun dengan suara mantap, ia menambahkan bahwa cinta dan sumpah itu tak memberinya hak untuk menentukan nasib sang anak, terutama anak dengan bakat sehebat dan semengerikan tuan muda Dale. Di balik pintu itu, Dale berdiri terpaku, menempelkan telinganya pada pintu untuk mencoba menangkap sepatah kata dari percakapan di dalam. Namun tak ada satupun yang bisa ia dengar. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan merosot duduk di lantai, menyandarkan punggung pada pintu. Dalam hatinya, ia yakin bahwa mereka sedang membicarakannya. Pandangannya kosong, pikirannya melayang pada pelajaran pertamanya hari itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sihirnya akan sekuat itu. Ingatan tentang ekspresi terkejut di wajah guru Sepia kembali terlintas, membuatnya sadar bahwa ia harus lebih berhati-hati menggunakan kekuatannya di masa depan. Tiba-tiba, suara yang sangat familiar memanggil namanya Dale, tersentak dan mendongak. Di hadapannya berdiri seorang pria berzirah perak yang berkilau, tersenyum hangat padanya. Seketika wajah Dale berseri, itu pamannya, Sir Helmet. Ksatria itu tertawa lepas sambil berdiri di hadapan Dale, menggoda kenapa Dale duduk di lantai. Dale membalas dengan nada nakal, menanyakan kenapa pamannya begitu lama tidak pulang Helmet terkekeh, menjelaskan bahwa ia sibuk menjaga keluarga adipati dan membasmi monster-monster buas di luar wilayah. Dengan tawa kecil, ia mengangkat Dale ke atas. Dale yang tadi masih bercanda kini diam, matanya menatap wajah pamannya dengan lembut. Ia tahu, dari sorot mata lelah itu, bahwa pamannya baru saja kembali dari pertempuran di dalam dungeon. Ada kilatan sedih melintas di wajah Dale saat ia membayangkan bahaya yang harus dihadapi Helmet. Di dunia ini, dungeon bukan tempat bagi yang lemah. Dipenuhi makhluk buas yang melahap siapapun yang tidak siap. Tiap wilayah memiliki para ksatria untuk menaklukkannya. Namun, Kadipaten Saxon menanggung beban paling berat. Kutukan itu telah berlangsung sejak kehidupan Hansung di masa lalu. Setelah sang pahlawan besar menumbangkan Raja Iblis, Kekaisaran memerintahkan Adipati Duke Saxon untuk menaklukkan tanah-tanah sisa, wilayah yang masih dipenuhi makhluk bawahan sang Raja Iblis. Dalam hati, Dale tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa itu hanyalah cara licik. Kekaisaran membuang masalahnya kepada keluarganya. Kembali ke masa kini, Dale menatap pamannya dan berkata agar ia berhati-hati. Helmet tersenyum lembut, terharu oleh kekhawatiran sang keponakan, lalu menggoda bahwa tuan muda sekecil itu tak perlu cemas. Dale hanya tersenyum samar, mengatakan bahwa pamannya terlihat cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tak lama kemudian, Adipati Alan Sutson keluar dari ruang kerjanya. Helmet segera berlutut dengan hormat. Sang Adipati menatapnya tenang, memberikan anggukan kecil sebagai tanda penghargaan, lalu berterima kasih atas kesetiaannya yang tak pernah luntur. Beberapa saat kemudian, muncul istri sang Adipati, Elena, dengan wajah berseri saat matanya menangkap sosok putranya. Ia berjalan mendekat, matanya berkilau bahagia,
Dan dengan suara bergetar penuh kebanggaan, ia memuji Dale karena telah berhasil mencapai lingkaran sihir pertamanya. Ia berlutut agar sejajar dengan putranya, sementara Dale menyandarkan kepala pada tangan ibunya, tersenyum lembut. Wajah sang adipati melunak. Ia pun memberi selamat kepada Hansung, nada suaranya dipenuhi rasa bangga seorang ayah. Dalam suasana penuh kebahagiaan itu, ia menambahkan bahwa Dale boleh meminta hadiah apapun yang ia inginkan. Dale terdiam, sedikit terkejut. Dalam hatinya, keinginan sejatinya adalah belajar nekromansi dari sang ayah. Tapi ia tahu, mengatakan itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Dengan cepat ia berpikir keras, mencari alasan yang masuk akal bagi seorang anak kecil. Lalu, tiba-tiba senyum jahil muncul di bibirnya. Ia berkata bahwa ia ingin memiliki seorang adik perempuan. Suasana di aula langsung membeku. Kedua orang tuanya terdiam, wajah mereka memerah, menahan malu. Setelah keheningan panjang, sang adipati berdeham pelan dan menjawab dengan canggung bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin. Di belakang mereka, Helmet dan seorang ksatria lain nyaris tak mampu menahan tawa. Malam itu, setelah hari yang panjang dan penuh kejadian, Dale terbaring di tempat tidurnya, tubuh kecilnya terasa pegal. Penggunaan sihir untuk pertama kalinya membuat seluruh energinya terkuras habis. Ia menguap pelan, berpikir betapa melelahkannya berpura-pura menjadi anak biasa. Kelopak matanya mulai tertutup, membiarkan dirinya hanyut dalam tidur. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Kehangatan kamarnya lenyap, berganti dengan hawa dingin yang mencekam. Ia kembali ke masa lalunya, ke saat pengkhianatan itu terjadi. Sosok Count Brandenburg muncul dari kegelapan. Suaranya meneteskan kebencian. Ia mengejek Hansung karena kebaikannya, menyebutnya lemah, menuduhnya telah melupakan sumpah balas dendamnya. Wajahnya menyeringai semakin tajam, mendekat hingga napasnya terasa dingin di telinga Hansung, lalu berbisik ancaman terakhir, bahwa kekaisaran tidak akan pernah berhenti memburunya, dan mereka tak akan beristirahat. Setiap jejak tentang dirinya telah dihapus. Kalimat itu menggema tajam di benak Hansung, menusuk jauh ke dalam jiwanya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya bergetar hebat ketika semburan mana meledak dari dadanya. Energi biru membara liar, memercik dan berdesir di seluruh ruangan seperti badai listrik yang tak terkendali. Rasa sakit menusuk dadanya, membuatnya terhuyung sambil berusaha keras untuk bernapas. Seketika ia tahu apa yang terjadi, mana Rampage, kondisi paling berbahaya bagi seorang penyihir, saat kekuatan mereka benar-benar lepas kendali. Dengan napas terengah, Hansung memaksa dirinya berdiri. Tangan menggenggam dada, tekad menyala penuh kemarahan saat ia mengutuk kekaisaran di bawah napasnya. Marah karena masa lalunya masih menghantuinya, bahkan dalam kehidupan barunya ini. Putus asa menenangkan diri, ia keluar, berharap udara malam yang dingin bisa menjernihkan pikirannya. Namun justru sebaliknya, badai mana itu semakin menggila. Energi di dalam tubuhnya mengamuk tanpa kendali, meliuk dan meledak, membuat napasnya tersendat dan pandangannya kabur. Tubuhnya mulai menyerah, lututnya melemah, dan dunia di sekelilingnya berputar. Lalu, di tengah kekacauan itu, sebuah suara tenang menembus keheningan. Gurunya berdiri beberapa langkah darinya, tatapannya tajam namun tidak menghakimi saat melihat pusaran energi biru yang mengamuk di sekitar Dale. Ia segera mengenali apa yang sedang terjadi, sebuah mana overload. Dan di balik bahayanya, ia juga melihat potensi luar biasa yang tersembunyi dalam diri bocah itu. Perlahan, Sepia melangkah mendekat dan menempelkan telapak tangannya ke dada Dale. Arus mana yang dingin dan stabil mengalir dari telapak tangannya, menyelimuti energi liar di tubuh Dale. Saat kekuatannya menyatu dengan milik Dale, Sepia dapat merasakan sesuatu. Sebuah kegelapan yang dalam, kebencian purba yang tertidur di dalam diri anak itu. Sebuah ancaman yang, jika terbangun, bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Di bawah kendali Sepia, badai itu perlahan mereda. Energi liar yang berputar berubah menjadi aliran cahaya lembut, mengumpul dan memadat hingga membentuk sebuah bola kecil bercahaya di telapak tangan Dale. Napasnya tersengal, tapi lega menyelimuti wajahnya saat ia menatap bola itu dengan takjub. Sepia menyebut namanya dengan suara tenang namun tegas, mengatakan bahwa karunia yang dimilikinya bukanlah untuk mencipta atau menyembuhkan, melainkan untuk menghancurkan, untuk mengambil kehidupan itu sendiri. Itu adalah anugerah yang berbahaya, namun nada suaranya tidak mengandung ketakutan, hanya pengertian yang dalam.
Dari balik jubahnya, Sepia mengeluarkan sebuah kitab tebal berwarna hitam, diukir dengan lambang pentagram yang samar berkilau di bawah cahaya bulan. Ia menyerahkannya kepada Dale sambil berkata bahwa justru karena bahaya itulah, ia bersyukur bisa menjadi orang yang membimbingnya. Dale memandangi kitab itu dengan terkejut, jari-jarinya bergetar saat menyentuh sampulnya. Dari selah halaman, energi gelap merembes keluar, melingkar seperti kabut yang hidup. Seketika ia tahu apa itu, sebuah kitab nekromansi. Gurunya Sepia tersenyum lembut melihat keterkejutannya. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa mungkin takdir memang menginginkan jalan mereka bersinggungan. Lalu, dengan nada penuh kasih, ia mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Sekali lagi emosi meluap dalam diri Dale. Kitab itu terjatuh ke tanah saat ia memeluk Sepia erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Wajah Sepia melunak, tangannya terangkat dan membelai punggung bocah itu dengan lembut. Senyum kecil menghiasi bibirnya ketika ia menggoda, menyebut Dale sebagai bayi besarnya yang berusia 8 tahun. Nada suaranya hangat dan penuh sayang. Beberapa hari kemudian, Sepia membawa Dale ke dataran bersalju yang luas untuk pelajaran berikutnya. Hamparan putih membentang sejauh mata, memandang di bawah langit pucat. Sementara angin dingin menyapu lembut di sekitar mereka. Sepia menatap murid kecilnya dan berkata bahwa targetnya hari itu adalah kelinci. Dale sempat terdiam, tampak terkejut mendengarnya, tetapi Sepia menegaskan kembali perintahnya sambil mengingatkannya pada masa-masa berburu bersama ayahnya. Ia meminta Dale menyalurkan fokus yang sama, namun kali ini melalui sihir. Dengan tekad yang mantap, Dale membentuk lingkaran sihir di depan dirinya. Gerakannya tenang dan presisi. Tatapannya tertuju pada seekor kelinci putih yang melompat di atas salju. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskan proyektil es tajam yang melesat cepat dan menghantam mangsanya dengan kekuatan mematikan. Tubuh kelinci itu hancur seketika. Sepia menyaksikan semuanya dalam diam, ekspresinya sulit dibaca. Dalam hatinya, ia mencatat satu hal, bahwa bahkan setelah mengambil nyawa makhluk hidup, tangan Dale tidak bergetar. Tak ada keraguan, tak ada rasa takut, dan tak ada secuil pun penyesalan di matanya. Ia kemudian memanggil nama Dale, suaranya menembus keheningan dingin dataran itu, dan mengarahkan pelajaran mereka ke tingkat yang lebih dalam. Ia mulai menjelaskan bahwa meski dua penyihir melafalkan mantra yang sama, bentuk sihir yang dihasilkan tidak akan pernah benar-benar serupa antara satu dengan yang lain. Ia bertanya perlahan, apakah Dale tahu mengapa demikian? Dale menatap gurunya dengan rasa ingin tahu yang tulus, lalu mengakui bahwa ia tidak mengerti. Sepia hanya tersenyum lembut sebelum menjelaskan rahasia yang sesungguhnya. Ia berkata bahwa sihir adalah cermin yang memantulkan isi pikiran seseorang, wujud dari hati yang diterjemahkan ke dunia melalui aliran mana. Untuk memperlihatkannya, Sepia mengangkat tangan dan menampilkan sihir air. Miliknya, tenang, lembut, dan mengalir, seperti arus sungai yang damai. Ia menjelaskan bahwa setiap mantra merupakan gambaran lanskap batin sang penyihir yang mengucapkannya. Dale terdiam, sebutir keringat menetes dari pelipisnya saat ia merenungkan makna di balik kata-kata itu. Melanjutkan penjelasan, Sepia berbicara tentang nama-nama mantra seperti firewall yang menurutnya hanyalah batu pijakan untuk membantu penyihir membentuk gambaran mental yang lebih jelas. Ia menuturkan bahwa ajaran menara-menara sihir besar dibangun di atas prinsip itu. Dengan penuh perbandingan, Sepia menjelaskan bahwa menara merah mengekspresikan sifat agresif dan kekuatan melalui sihir api, sedangkan menara biru, tempatnya sendiri berasal, mencerminkan sifat air, lentur, mudah menyesuaikan diri, dan selalu berubah. Setiap menara, katanya, menyalurkan filosofi mereka ke dalam bentuk dan karakter sihirnya masing-masing. Ia juga menyebut keberadaan menara sihir lain, noir, putih, dan hijau. Masing-masing membawa keyakinan serta identitas magisnya sendiri. Setelah panjang lebar menjelaskan, Sepia tersenyum tipis, menyadari bahwa pembahasan filsafat seperti itu mungkin masih terlalu dini bagi murid mudanya untuk sepenuhnya memahami. Sepia pun mengubah arah pelajaran hari itu. Ia telah menyiapkan seekor bangkai kelinci sebagai bahan praktek dan memperkenalkan Dale pada pelajaran nekromansi pertamanya. Dengan nada tenang namun tegas, ia berkata bahwa bentuk paling dasar dari seni gelap adalah membangkitkan mayat. Dale mendengarkan dengan serius, lalu mengulurkan tangannya ke arah kelinci tak bernyawa itu. Dari telapak tangannya, mengalir mana hitam yang pekat, menyusup ke tubuh sang makhluk mati. Dengan ketelitian tinggi,
ia menautkan benang-benang mana ke titik motorik penting, kepala, tulang belakang, dan lutut perlahan. Tubuh kecil itu mulai bergerak. Kelinci yang tadinya kaku kini berdiri tegak, dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak Dale. Mata makhluk itu bersinar merah, menandakan keberhasilan. Sepia memperhatikan dengan seksama, kagum pada kendali yang ditunjukkan Dal. Ia memuji hasil kerjanya dan bertanya, apakah muridnya siap melangkah ke tahap berikutnya. Dale mengangguk penuh keyakinan. Sepia lalu menjelaskan bahwa tugas selanjutnya adalah menerapkan mantra pertahanan Frozen Armor pada kelinci mayat hidup itu. Dale menarik napas panjang, fokusnya tajam. Mana biru berdesir di sekeliling tubuhnya, memancar keluar sebagai energi sihir es. Dalam sekejap, lapisan es menjalar ke seluruh tubuh sang zombie kelinci, membentuk pelindung kristal yang berkilau di bawah cahaya sepia, mengamati hasilnya dengan cermat. Bentuknya benar, eksekusinya stabil. Untuk menguji ketahanannya, sepia memutuskan untuk menyerang. Ia mengangkat tangan dan memanggil kekuatannya sendiri, membentuk proyektil es yang tajam, lalu menembakkannya ke arah makhluk itu. Serangan menghantam dengan kekuatan besar. Lapisan es pecah di titik benturan, namun tetap cukup kuat untuk melindungi tubuh di dalamnya. Melihat hasil itu, wajah Dale bersinar penuh kegembiraan. Ia tersenyum lebar, merasa bangga telah berhasil menahan serangan gurunya sendiri. Sepia mengangguk puas, mengakui kemampuan muridnya yang luar biasa. Namun ketika melihat semangat Dale yang menyala, ia bertanya apakah ada hal lain yang diinginkannya. Dale menatapnya penuh tekad, sulit menahan antusiasme. Ia mengajukan permintaan yang tak terduga. Ia ingin agar Sepia tidak hanya mengajarinya seni gelap, tetapi juga membimbingnya dalam memperdalam sihir air miliknya. Ekspresi Sepia berubah samar. Sebuah senyum tipis namun sulit dibaca muncul di wajahnya, sebelum satu kata dingin meluncur dari bibirnya. Tidak penolakan mendadak itu membuat Dale membeku, terdiam tanpa suara. Sepia tetap tenang, lalu menjelaskan alasannya. Mantra yang baru saja Dale gunakan, katanya, hanyalah bentuk dasar dari sihir air. Untuk benar-benar menguasai elemen itu, seseorang harus memiliki pemahaman yang lebih dalam, kepekaan emosional, dan tingkat kesadaran magis yang lebih tinggi. Ia mengingatkan Dale bahwa bahkan bagi penyihir terampil sekalipun, menguasai satu jenis sihir saja sudah merupakan tantangan yang luar biasa sulit. Menguasai dua atribut sihir sekaligus adalah tanda dari seorang penyihir ganda yang luar biasa langka, sebuah kemampuan yang nyaris mustahil untuk dicapai oleh anak seusia Dale. Dari sudut pandang Sepia sebagai seorang profesional, permintaan muridnya itu terdengar berlebihan, bahkan seperti ambisi yang tidak realistis. Namun, Dale berpura-pura terkejut, menirukan kata ambisi yang diucapkan gurunya dengan nada tak percaya. Setelah itu suaranya melunak, wajahnya menampilkan ekspresi terluka. Ia mengingatkan Sepia pada janji yang pernah diucapkannya, bahwa mereka akan mencari jalan menuju masa depan bersama. Kata-kata itu membawa beban emosi yang halus namun dalam, seolah menuduh bahwa dengan menolak permintaannya, Sepia telah mengingkari janjinya sendiri. Sepia tidak menyangka Dale akan menggunakan kata-kata secerdik itu. Sepia akhirnya menutup pelajaran dengan nada tegas, menyatakan bahwa sesi latihan hari itu sudah selesai. Namun malam itu, tekad Dale justru semakin membara. Ia menolak untuk menyerah. Dalam keheningan dingin, ia melangkah menuju ruang belajar besar dengan setumpuk buku berat di pelukannya. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Ia bersumpah akan belajar lebih keras daripada siapapun, menguasai seni sihirnya, hingga Sepia tidak punya pilihan lain selain mengajarkannya kedua elemen, air, dan nekromansi. Seiring waktu berjalan, Dale tenggelam dalam lautan teks dan mantra kuno. Di sekitarnya, aura mana berwarna ungu gelap mulai berputar hebat. Energi itu melingkupi dirinya dan buku-buku menyelimuti ruangan dengan cahaya misterius yang padat. Dale memulai latihan panjang tanpa tidur, menguji batas tubuh dan pikirannya sendiri. Ketika fajar tiba, suara lembut memanggil namanya berulang kali, menariknya keluar dari konsentrasi mendalam. Dale mendongak dan melihat Sepia berjalan menghampirinya di tengah hamparan salju. Wajah sang guru tampak cemas saat matanya menatap lingkar hitam di bawah mata muridnya. Ia berkomentar bahwa Dale tampak seolah belum tidur semalam. Dale menyembunyikan kelelahannya di balik senyum riang, menjawab bahwa ia begadang demi menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk gurunya.
Sepia memperingatkannya dengan nada lembut agar tidak memaksakan diri, tetapi Dale hanya tersenyum penuh keyakinan dan berkata bahwa ia siap memperlihatkan hasil latihannya. Dengan gerakan mantap, ia mengangkat tangannya dan memanggil lingkaran sihir berwarna gelap, mengarahkannya pada seekor kelinci zombie berzirah di hadapan mereka. Sepia memperhatikan dengan seksama, matanya melembut melihat ketepatan kendali muridnya. Dalam satu malam saja, Dale telah menguasai teknik dasar nekromansi dengan sempurna. Ia terkesan, namun pertunjukan Dale belum selesai. Tiba-tiba, lapisan es yang menutupi zombie itu mulai retak dan memancarkan cahaya redup, lalu meledak keras. Pecahan es tajam terpental ke segala arah, menghujani tanah bersalju. Sepia sontak melebar matanya, ia langsung mengenali teknik tingkat lanjut itu. Ledakan es kekagumannya berubah menjadi keterkejutan ketika melihat zombie kelinci itu kini menyalurkan bola energi gelap yang berdenyut di antara cakarnya. Dalam sepersekian detik, bola itu meledak. Ledakan sihir kegelapan yang dahsyat memicu letupan kedua, lebih kuat dan brutal. Pecahan es yang tersebar tadi terhempas dengan kecepatan mematikan, menciptakan reaksi berantai yang mengguncang udara di sekitar mereka. Terkejut oleh kekuatan mendadak itu, Sepia segera memanggil penghalang es berbentuk heksagonal untuk melindungi diri. Suara ledakan bergema, angin dingin berputar, dan ketika debu akhirnya mereda, lapangan bersalju itu telah berubah menjadi ladang luka, penuh kawah dan serpihan es yang berserakan. Di balik perisai berkilauan, Sepia berdiri terpaku, memandang muridnya dalam diam. Dale berdiri tegak, aura sihir masih berputar lembut di sekitar tangannya. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ia telah menggabungkan dua mantra berbeda, ledakan mayat dan ledakan es, menyatukan unsur air dan kegelapan dalam satu serangan dahsyat. Untuk membuktikan kata-katanya, Hansung mengangkat kedua tangannya. Di tangan kanan, terbentuk bola sihir air yang berkilau lembut. Di tangan kiri, berdenyut bola energi gelap yang memancarkan kekuatan mematikan. Senyum percaya diri terukir di wajahnya saat ia menatap sang guru. Dan dengan suara mantap, Dale bertanya, apakah pencapaian seperti ini sudah cukup? Di tengah puing kehancuran yang masih mengepung, Sepia berdiri dalam lingkar pelindung sihirnya. Tatapannya membeku, terperangah oleh kedahsyatan yang baru saja disaksikannya. Sepanjang hidupnya sebagai penyihir, belum pernah ia melihat cara menyerang seperti itu. Mantra yang dilepaskan oleh Dale bukan sekadar sihir, itu adalah mahakarya kematian. Sebuah perpaduan rumit antara ledakan mayat dan pecahan lapisan es yang membentuk badai serpihan tulang dan kristal tajam, menyapu udara seperti ribuan bilah pedang. Ketika amukan sihir itu akhirnya mereda, Sepia perlahan berlutut di atas salju. Tangannya yang berbalut sarung menyentuh serpihan tajam di sekelilingnya, masih berkilau dingin di bawah cahaya. Ketepatan serangan itu membuatnya kehilangan kata. Ia menyadari sihir Dale tidak memiliki sentuhan keindahan atau kreativitas, semuanya hanya ditujukan untuk membunuh. Itu bukan sihir yang lahir dari rasa ingin tahu, melainkan dari pengalaman di medan perang. Pikiran itu mengguncang hatinya. Sepia bertanya-tanya, luka dan bayangan mengerikan seperti apa yang pernah dialami bocah sekecil Dale hingga mampu menciptakan sihir sekejam itu. Ketika pikirannya terhanyut oleh kekaguman dan kekhawatiran, wajah Hansung tiba-tiba berubah. Dari keterkejutan muncul senyum terang penuh kegembiraan. Matanya berbinar saat ia melihat sosok yang amat dikenalnya berjalan di tengah salju. Dengan sorak bahagia, Dale berdiri bahagia menyambut pamannya, Sir Helmet, yang datang memimpin pasukan ksatria bersenjata lengkap. Di belakangnya, barisan kavaleri hitam, pasukan elit milik Adipati Sashen, bergerak dengan disiplin. Mereka dikenal sebagai ksatria terhebat di benua itu. Ahli dalam tombak berlapis aura dan pertempuran tanpa ampun, Sir Helmet, salah satu dari 7 pendekar pedang terkuat di dunia, dengan aura yang sangat kuat, ia turun dari kudanya dan menyambut Dale serta Sepia dengan hangat. Dale tak mampu menahan semangatnya. Dengan mata berbinar, ia bertanya apakah sang paman baru saja kembali dari perburuan monster di dalam dungeon. Pamannya mengiyakan, menjelaskan bahwa ia dan pasukannya baru saja menaklukkan sekelompok makhluk berbahaya. Dale segera memanfaatkan momen itu dengan senyum licik khasnya, mengingatkan sang paman pada janji lama untuk mengajarinya teknik pedang tawa keras Helmet, menggema di antara salju, dan dengan nada bersahabat ia meyakinkan Dale bahwa janji itu belum dilupakan. Ketika ksatria mulai memutar kuda mereka dan bersiap untuk berangkat, Helmet menoleh sekali lagi. Dengan suara tegas namun penuh kasih,
ia memperingatkan Dale agar tidak berlama-lama di udara dingin sebelum akhirnya pemimpin kavaleri hitam menghilang di balik kabut putih. Ketika suara derap kuda perlahan memudar, Xavier menatap muridnya dan berkata lembut bahwa sudah saatnya kembali ke kediaman. Dale mengangguk tanpa ragu menjawab dengan hormat kepada gurunya. Malam itu, di dalam ruang kerja hangat milik Adipati Alan Saxon dan istrinya, Xavier duduk tenang di hadapan mereka. Dengan suara mantap, ia melaporkan bahwa putra mereka, Dale, telah berhasil menguasai lingkaran pertama dalam 2 cabang sihir, sekaligus nekromansi dan sihir air keheningan menelan ruangan seketika. Wajah Duke dan Elena dipenuhi keterkejutan. Alan memandang Xavier dengan serius, mengingatkannya bahwa ia hanya diminta mengajarkan sihir air kepada putranya. Xavier menunduk sedikit, lalu menjelaskan dengan tenang bahwa sebagai mentor, tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi juga menuntun muridnya ke arah yang ditentukan oleh ambisi dan bakatnya sendiri. Dan Dale, menurutnya, memiliki tekad yang melampaui batas 1 elemen sihir saja. Mendengar penjelasan itu, Duke dan Elena menarik napas panjang, kebimbangan di wajahnya perlahan sirna. Akhirnya ia mengalah, meminta agar jika Dale benar-benar menginginkan hal itu, Xavier tetap melanjutkan pengajaran sihir air padanya. Xavier menerima permintaan itu dengan anggun dan berjanji akan terus menjaga anak itu sebaik mungkin. Sebelum keluar, ia menatap Duke sekali lagi dan memohon maaf karena telah melanggar janji awal mereka. Begitu pintu tertutup dan Xavier pergi, keheningan kembali melingkupi ruangan. Elena memecahnya dengan suara lirih penuh keheranan, mengungkapkan betapa luar biasanya putra mereka. Sulit baginya percaya bahwa bocah berusia 8 tahun itu telah menjadi penyihir ganda. Duke Allen menatap kosong ke arah istri. Rasa bangga dan kekhawatiran bercampur dalam suaranya. Ia mengakui bahwa kekuatan sebesar itu memang menakutkan, namun juga tak terelakkan bagi darah keluarga Saxon. Dan di tengah renungan itu, sebuah tekad mulai tumbuh dalam pikirannya. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata kepada istrinya bahwa ia sendiri yang akan mengajarkan Dale ilmu nekromansi. Ia ingin membimbing tangan kecil itu sebelum kekuatan gelapnya tumbuh liar dan menelan segalanya. Alan menatap putranya dengan campuran kebanggaan dan harapan yang berat. Dalam dirinya berkecamuk 2 peran yang saling bertautan, seorang bangsawan yang ingin membekali pewarisnya dengan kekuatan dan kebijaksanaan untuk memikul tanggung jawab masa depan, serta seorang penyihir yang merindukan murid berbakat untuk meneruskan ilmunya. Namun di atas semua itu, ia hanyalah seorang ayah yang ingin Dale mewarisi warisannya sepenuhnya. Dikuasai oleh emosi yang tak lagi bisa ia tahan, Alan memohon maaf kepada istrinya, Elena, karena telah melanggar sumpah yang dulu pernah ia buat padanya. Elena mendengarkan tanpa menyela, wajahnya tegas namun penuh makna. Ia mengingatkan suaminya bahwa nekromansi selalu menjadi cabang sihir yang ditakuti rakyat. Para pengamalnya dibenci dan dijauhi. Itulah alasan mengapa dulu ia menentang niat suaminya untuk kembali menapaki jalan itu. Namun ketika Elena melihat keteguhan dalam tatapan Alan, semangat yang tak bisa dipadamkan oleh logika atau ketakutan, hatinya luluh. Ia mendekat, memeluknya dengan lembut, dan dengan suara bergetar ia berkata bahwa jika Alan benar-benar akan melangkah sejauh ini, maka ia harus melatih Dale menjadi necromancer yang begitu kuat hingga pendapat dunia tak lagi berarti. Kata-kata itu menyalakan api tekad dalam diri Alan. Ia memeluk Elena erat dan bersumpah akan menjadikan putra mereka yang terbaik di antara yang pernah ada. Keesokan harinya, pelatihan khusus Dale dimulai jauh di bawah tanah, di ruangan sihir beku yang tersembunyi di bawah kastil Kadipaten. Pelajaran pertama bukanlah pujian, melainkan kekecewaan tajam yang terpancar dari suara tegas sang ayah Gema. Suaranya mengguncang ruangan ketika Alan menegur Dale dengan keras, mempertanyakan bagaimana mungkin ia berani membangkitkan mayat tanpa memahami struktur dasar makhluk yang dikendalikannya. Di atas meja batu di tengah ruangan, terbaring seekor kelinci mati. Dale, gugup namun jujur, menjawab bahwa ia hanya mengikuti cara yang diajarkan oleh gurunya. Wajah Alan mengeras. Dengan nada tajam, ia melarang putranya menggunakan metode kasar semacam itu selama berada di bawah bimbingannya. Mulai saat itu, pelajaran Dale tidak akan dimulai dari mantra, tetapi dari pengetahuan. Ia menuntun Dale ke meja belajar yang penuh dengan tumpukan buku tebal, kitab anatomi, diagram tulang, dan catatan otot dari berbagai makhluk hidup. Tugasnya jelas, menghafal seluruh struktur tubuh dari setiap makhluk yang dikenal manusia. Hari-hari berlalu dalam ketegangan dan disiplin. Dale membaca hingga matanya lelah, menghafal tiap garis, tiap sambungan tulang,
hingga ia mampu menyebutkan seluruh bagian tubuh dengan sempurna, tanpa ragu sedikit pun. Saat akhirnya Dal dapat mengulang seluruh materi dengan benar, Alan mengangguk puas. Ia meletakkan sebuah kitab besar di hadapan putranya, berkata bahwa dasar telah selesai. Dan kini saatnya memasuki tahap praktik sihir sesungguhnya. Ketika Dale melihat objek di atas meja batu berikutnya, matanya membesar. Bukan kelinci, melainkan tubuh goblin yang tergeletak kaku. Kebingungan menyelimuti wajahnya, namun senyum tipis di bibir Alan menunjukkan bahwa ini bukan latihan biasa. Sang ayah menjelaskan bahwa perbedaan antara nekromanser pemula dan seorang ahli sejati bukanlah kekuatan, melainkan pemahaman. Seorang pemula hanya mampu membuat mayat pendekar bergerak kaku seperti boneka tak bernyawa, sementara seorang ahli sejati bisa menjadikan tubuh lemah sekalipun, seperti prajurit biasa, menjadi ksatria kematian yang tangguh. Ia menunjuk pada tubuh goblin itu, menyebutnya sebagai prajurit undead sederhana, dan menantang Dale untuk menunjukkan bagaimana ia akan membangkitkannya. Dale menarik napas panjang, tubuhnya gemetar halus saat ia mulai memusatkan mana aura ungu berputar di sekelilingnya, menebal hingga udara di ruangan seakan berhenti bergerak. Ia tahu betul bahwa makhluk seperti goblin jauh lebih kompleks dibanding seekor kelinci. Dengan penuh konsentrasi, Dale menyalurkan benang mana ke tubuh dingin di hadapannya, memulai proses reanimasi. Namun segera ia menyadari betapa rumitnya mengendalikan makhluk itu. Seolah-olah ia sedang memainkan boneka dengan benang kusut yang tak mau bergerak sesuai kehendak. Berusaha memperkuat tubuh goblin, Dale menyalurkan sihir untuk mempercepat kekakuan pasca kematian, berharap itu akan memberi stabilitas. Tapi hasilnya justru bencana sendi-sendi goblin mengeras, tubuhnya membatu sepenuhnya, tak mampu bergerak sedikit pun. Sebelum rasa frustrasi menelannya, Alan sang ayah melangkah maju dan menepuk bahu putranya dengan lembut namun tegas. Ia menjelaskan bahwa ide untuk mengeraskan tubuh itu memang cerdas, tetapi setiap kekuatan membawa konsekuensinya, dan kali ini gerakan menjadi korbannya. Lalu, dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia memerintahkan Dale untuk memperhatikan dengan saksama. Mata Alan mulai bersinar dengan kekuatan gelap yang menakutkan, dan seketika udara di ruangan bergetar ketika gelombang energi hitam yang luar biasa terpancar darinya. Dari telapak tangan Alan, semburan mana hitam dan ungu keluar seperti badai, menelan tubuh goblin yang terbaring di meja batu. Dale hanya bisa memandangi pemandangan itu dengan mata terbelalak, diliputi rasa kagum sekaligus ngeri tubuh goblin itu terangkat ke udara, bergetar di antara retakan energi nekrotik yang liar dan mendesis di sekitarnya. Suara Alan bergema di dalam ruangan gelap itu, tenang namun penuh wibawa, ketika ia menjelaskan bahwa tulang rusuk diciptakan untuk melindungi organ-organ vital. Namun bagi yang telah mati, perlindungan semacam itu tak lagi dibutuhkan. Dengan satu gerakan tangannya, sihirnya memelintir tulang-tulang makhluk itu secara brutal, memaksa tubuhnya berubah bentuk tulang rusuknya retak dan melengkung keluar, membentuk bilah-bilah tulang panjang dan tajam yang menonjol dari dadanya seperti senjata mematikan. Sebuah senyum dingin merayap di wajah Alan, memperlihatkan esensi sejati dari keahliannya. Seorang nekromanser sejati, katanya, tidak hanya memahami struktur kehidupan, ia harus mampu mengubahnya, menundukkannya di bawah kehendaknya sendiri. Dale tetap berdiri terpaku, keringat menetes di sisi wajahnya ketika ia menatap makhluk menjijikan yang kini hidup kembali di hadapannya. Ia merasa tersentak oleh kenyataan yang baru disadarinya, betapa mengerikan sekaligus agung seni yang diwariskan ayahnya. Di samping makhluk itu, Alan menutup demonstrasinya dengan nada penuh keyakinan, menyatakan bahwa pemahaman dan pengubahan struktur tubuh adalah fondasi dari sihir hitam itu sendiri. Tersentuh oleh pelajaran tersebut, Dale menegakkan tubuhnya, menatap ayahnya dengan tekad baru yang menyala di matanya. Ia memohon agar sang ayah mengajarinya filosofi sejati, cara berpikir yang menjadi inti menara sihir hitam. Melihat kilatan pemahaman di mata putranya, Alan tersenyum puas. Ia bertanya, apakah yang dicari Dale adalah kebenaran itu sendiri? Alan berlutut agar sejajar dengan tatapan putranya, lalu menyampaikan inti dari keyakinan mereka. Kebenaran sejati selalu bersemayam di dalam kematian. Untuk mencapainya, seseorang harus terlebih dahulu memahami bobot kehidupan itu sendiri. Kata-kata itu menggema di hati Dale, menusuk hingga ke lubuk jiwanya. Seketika, pikirannya terseret ke dalam kenangan yang mengerikan. Ia bukan lagi Hansung Satsen, melainkan Hansung yang kini menjadi Dal, sang pahlawan yang berdiri di medan perang yang dilalap api dan mayat-mayat
Seorang pria berlutut di hadapannya, menangis memohon agar hidupnya diampuni. Namun ekspresi Hansung tetap dingin. Ia mengayunkan pedangnya tanpa ragu, membelah tubuh pria itu. Jeritan terakhir korban bergema di tengah kobaran neraka. Kenangan itu menghantam Hansung seperti badai, menghancurkan ketenangan yang tersisa.